Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Siang masih bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini tentunya di obrolan seni budaya dan alhamdulillah kita di tema khusus Akta Sita Publikasi Pariwisata dan kali ini kita bicara mengenai seni dan budaya sebagai identitas pariwisata daerah. Dan alhamdulillah kita bersama narasumber Bapak Muhammad Rusdi SSM Beliau adalah Sekretaris D4 Usaha Perjalanan Wisata Politeknik Pariwisata Makassar dan spesifikasi beliau adalah budaya dan pariwisata. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum Pak Rusdi. Salam Bu. Apa kabar Pak Rusdi? Baik Ibu. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Iya Pak Rusdi kalau bicara tentang latar belakang dari Pak Rusdi sendiri. Pak Rusdi ini adalah aktivitasnya Bapak ini di Politeknik Pariwisata Makassar khususnya yang berkaitan dengan budaya dan pariwisata. Lalu kita akan lebih jauh membahas mengenai budaya dan pariwisata kali ini sahabat budaya sebagai identitas. Nah, Pak, bagaimana seni dan budaya itu dalam konteks pariwisata daerah, Pak? Apakah ini juga salah satu yang menarik untuk pariwisatawan berkunjung ke Sulawesi tentunya? Baik Ibu, saya perlu menjelaskan dulu bahwa ketika kita berbicara pariwisata di dalam Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 tahun 2009, sektor pariwisata ini banyak sekali unsurnya yang ada di dalamnya. Ya. Semua aspek itu terlibat di dalam kepariwisataan ini. Tetapi di dalam sektor-sektor yang ada, yang terpenting di sini adalah budaya. Kenapa budaya? Karena kita tidak bisa mengandalkan sektor-sektor lain di luar budaya. Kalau kita hanya mengandalkan gunung, mengandalkan wisata bahari, mengandalkan adat istiadat dan sebagainya, kemungkinan di luar itu jauh lebih bagus. Tetapi ketika kita mengandalkan budaya, maka budaya di dalamnya memiliki keunikan dan tidak dimiliki oleh daerah lain ataupun negara lain. Nah, kalau bicara tentang seni dan budaya, setiap daerah pastinya bisa menjadi identitas ini Pak ya, yang tentunya kuat dalam sektor pariwisata. Nah, kenapa demikian Pak? Kenapa demikian budaya itu lebih apa ya, lebih mencerminkan identitas kita? Iya. Budaya mencerminkan identitas kita karena dari segi sejarah apa yang kita lakukan di masa lalu itu masih dilakukan di masa sekarang dan itu memang harus dipertahankan. Tidak akan mungkin kita bisa mengetahui hal-hal yang kita lakukan saat ini kalau tidak dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Sehingga memang hal ini perlu dijaga dan dilestarikan oleh siapapun di seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Contoh apa itu Pak yang perlu untuk kita memperlihatkan identitas kita ini, contoh Sulawesi Selatan gitu Pak? Apa itu Pak? Oke. Contoh misalnya budaya lokal yang ada di Sulawesi Selatan ini yang perlu kita pertahankan itu dari segi becak yang kita punya. Becak yang tradisional yang kita punya itu hanya patungnya saja berada di Pantai Losari. Kita tidak bisa melihat lagi keaslian becak itu di zaman sekarang ini.
Padahal itu harus kita pertahankan karena dia memiliki keunikan. Banyak becak yang ada di Indonesia, tetapi tidak sama becak yang ada di Makassar ini. Apa bedanya Pak? Pertama dari segi model, yang kedua dari segi besarnya. Kita punya becak yang asli itu kecil dan memiliki memang keunikan. Kalau becak-becak dari Jawa itu lebih banyak diangkat dulu baru penumpangnya turun. Kalau kita memang jatahnya untuk satu orang. Dan ini ketika dikembangkan dengan baik, kita bisa manfaatkan dia di industri, terutama di hotel, di mana tamu-tamu hotel bisa menikmati sebagai alat transportasi lokal. Tetapi ini tidak terlihat lagi sekarang. Dilarang Pak, Ya, harus di malah hal ini dijadikan sebagai sesuatu yang tidak berharga sama sekali, disingkirkan. Padahal ini adalah budaya kita dari dulu yang harus kita pertahankan sebenarnya. Oke. Pak Rusdi mungkin kalau dengan adanya becak Pak Rusdi bilang tadi itu salah satu juga identitas dari Sulawesi Selatan. Boleh tidak ya aturan yang ditetapkan bahwa becaknya tidak boleh beroperasional di jalan-jalan besar kecuali di antara hotel yang ada di Pantai Losari. Menurut Pak Rusdi apakah itu kebijakan yang bagus untuk dilestarikan begitu? Itu kebijakan yang sangat tepat. Karena kalau kita bisa melihat apa yang ada di Jogja, di mana becak-becak pariwisata mereka gunakan dan mereka manfaatkan di hotel. Tetapi mereka memiliki tanda pengenal, jadi mereka tercatat di hotel. Sehingga penumpang tidak ragu untuk menaiki becak itu karena mereka sudah terdaftar. Itu yang ada di sana. Tapi kita pernah melakukan itu, tetapi sekarang ini sudah tidak ada lagi. Itu di tahun 90-an pernah dilakukan. Di Sulawesi Selatan? Di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar ini, melalui Visit Indonesia Air pada saat itu. Kenapa tidak berkelanjutan Pak? Apa undang-undangnya tidak ada aturan yang paten untuk mereka begitu atau bagaimana Pak? Ya, yang jadi masalah sebenarnya di sini dari segi kebijakan. Artinya lain yang memimpin, lain kebijakannya. Sehingga ini yang membuat tidak bisa dipertahankan. Itulah itu selalu ya Pak ya. Seharusnya kebijakan itu tetap berkelanjutan ya Pak ya. Dari sisi ekonomi Bapak melihat ini kan salah satu juga yang menjadi daya tarik begitu Pak ya. Masyarakat bisa menikmati uangnya. Mereka yang menggais becak itu, dan dari sisi pariwisata juga itu unik Pak. Menurut Bapak sendiri, apakah sektor pariwisata bisa bergantung pada kendaraan tradisional ini untuk menarik pariwisata datang? Ya banyak, tapi kan tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa kita terlalu mengandalkan becaknya saja, tetapi harus muncul kulinernya, ya harus muncul tradisi yang biasa kita lihat. Seperti di Bali, kalau kita datang ke Bali. Begitu kita datang ke Bali, maka budaya yang dia munculkan. Jadi walaupun tamu tidak datang ke sana, tapi budaya itu sudah menetap di sana, tetap dijalankan. Inilah salah satu aset yang mereka punya. Kalau kita bisa melihat budaya kita hanya pada aspek F8 misalnya. Ya, kita bisa lihat atau ada festival atau ada 17-an Agustus pesta rakyat. Baru kita melihat. Dalam sehari-harinya kita tidak melihat itu. Kalau di Bali Pak, setiap saat itu ada. Setiap hari kita melihat orang-orang berjalan upacara dengan cinta pakaian yang mereka gunakan dengan kebaya dan sebagainya. Itu sudah menggambarkan budaya yang kuat. Apalagi rumah-rumah yang ada di sana boleh dikata semuanya sama, rata. Tetapi ketika kita berada di Makassar, yang kita lihat adalah rumah kaca. Jarang sekali kita melihat rumah panggung. Itu pun ketika ada rumah panggung, itu disulap setengahnya menjadi batu permanen. Padahal tidak seperti itu rumah panggung yang sebenarnya. Yang perlu kita perlihatkan adalah keaslian daripada rumah panggung sehingga dia bisa menggambarkan bahwa kita berada di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar misalnya. Itu yang hilang Pak ya? Itu yang hilang. Tidak terlihat. Tidak terlihat saat ini begitu ya Pak ya. Oke, baik. Menurut Bapak sendiri, kekayaan seni budaya khas yang dimiliki Sulawesi Selatan itu berpotensi besar ya untuk dikembangkan. Nah, dalam sektor pariwisata, apa saja ini Pak yang perlu dikembangkan dalam sektor pariwisata terkait dengan seni budaya yang khas? Ya, cukup banyak ya. Yang sudah terkenal itu seni budaya yang kita punya itu ada di Goa, ya. Goa, Mak Raga, di mana Mak Raga ini adalah salah satu permainan yang paling disenangi oleh kerajaan Raja Goa di abad ke-16 Sultan Hasanuddin. Setiap ada tamunya
mereka memperlihatkan permainan itu. Tetapi saat ini itu sudah tidak terlihat lagi, hanya pada tamu-tamu tertentu saja itu diperlihatkan pada acara-acara tertentu. Iya. Ya, upacara-upacara bisa kita perlihatkan walaupun bukan dalam bentuk kegiatan, misalnya Macera Kelompoang yang ada di Balak Lompoa, pencucian benda-benda pusaka. Ini adalah merupakan budaya. Tetapi hal ini bisa kita lihat ketika kegiatan Idul Adha, itu baru diadakan kegiatan itu. Sehingga ketika ada pengunjung yang datang mau melihat hal seperti itu, dia harus menunggu Idul Adha baru bisa dia lihat. Seharusnya ada kegiatan yang bisa diperlihatkan oleh pengunjung walaupun bukan harinya. Oh, begitu. Itu yang seharusnya kita perlihatkan ya kepada masyarakat. Jadi banyak hal, misalnya tenunan yang ada di Wajo, pembuatan sutra itu, Oke. ya, Iya. itu juga sudah hampir terkikis habis, di mana pengrajinnya juga sudah berkurang karena bahan bakunya yang tidak ada. Itu yang harus kita munculkan sehingga suatu saat produk ini, hasil karya Sengkang ini, semacam lipas sabe, baju bodoh, lipas sabe ini sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena bahan baku yang tidak ada. Sekarang ada, tapi bahan bakunya diambil dari Cina, itu pun bukan lagi menunjukkan keaslian. Seharusnya mereka dibantu masyarakatnya untuk menanam murbai sehingga mereka bisa beraktivitas kembali. Nah, sekarang tenaga kerja untuk pengrajin itu juga dikurangi, yang bekerja hanya apanya, yang punyanya saja yang bekerja di situ. Dia Karena dia kelola tidak mampu sendiri. menggaji lagi. Oh, Itu ya, padahal ini adalah aset budaya yang kita punya. Ya sebenarnya harus kita tampilkan terus. Itu semakin berkurang menurut Bapak atau memang harus dikembangkan, Pak? Masih ada mungkin petani-petani sutra di sana ya, atau ulat di sana ya, Pak ya? Boleh dikata sudah tidak lagi. Tidak tahu karena pernah saya mendengar. Pengalihan lahan, mohon maaf Pak, atau bagaimana ini Pak di Tidak, sana? memang mereka beralih fungsi. Mereka yang dulunya biasa menanam itu, Iya, beralih murbai. beralih fungsi menjadi pekerjaan yang lain, sehingga tidak ada lagi bisa diharapkan dari situ. Padahal bahan bakunya itu dari murbai. Iya. Begitu, Jadi jadi itu harus diselamatkan. pohon murbainya tidak ada begitu Iya. Pak ya. Jadi karena memang ulatnya makan di pohon itu Pak ya. Iya. Oke. Baik. Nah, Pak, bagaimana cara kita menjaga keaslian budaya sambil mengembangkannya untuk menarik wisatawan menurut Pak Rusdi sendiri? Iya. Cara mengembangkannya itu sangat gampang. Kita cuma memberikan dulu penanaman edukasi kepada generasi yang masih di bawah ini, cinta dulu terhadap budaya. Sekarang bahayanya karena teknologi berkembang. Sehingga ketika teknologi ini berkembang, masyarakat ini terutama generasi ke bawah ini akan lupa dengan budaya sendiri. Bahkan pelaku budaya, orang-orang tua itu lupa juga dengan budaya yang pernah dia lakukan. Sebagai contoh misalnya permainan rakyat, bermain kelereng, bermain kasti, bermain santo-santo, itu semua seringkali kita melihat dipermainkan di masa lalu. Tapi sekarang orang lebih banyak bermain game. Ini suatu yang harus kita pikirkan bahwa teknologi ini sangat mengancam keberadaan daripada budaya lokal yang kita punya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, saya sempat mengangkat sebuah tema tentang permainan tradisional dan mengundang para pendengar kita untuk bergabung. Mereka mengatakan karena memang lahan sudah tidak bisa untuk digunakan permainan tradisional. Apakah alasan ini juga menjadi salah satu alasan bahwa permainan tradisional itu tidak dipertahankan hingga saat ini, Pak Rusdi? Baik, ketika kita berbicara permainan tradisional, rata-rata bersifat tradisional. Jadi bukan masalah lahan yang tidak ada. Orang-orang dulu, Perkotaan, mohon maaf Pak, ini Kota Makassar ya tentunya. orang-orang dulu itu memainkan permainan tradisional itu rata-rata di depan rumahnya. Kenapa? Karena situasi pada saat itu masih dalam situasi kita dijajah, sehingga kalau mau bermain terlalu jauh itu agak sulit. Ya. Sehingga permainan yang kita lihat juga di masa lalu rata-rata sederhana.
Apa yang ada bahan bakunya di sekitar rumahnya itu yang dia jadikan sebagai alat permainan dan tidak menimbulkan atau memunculkan biaya yang tinggi. Katakanlah dalam bahasa Makassarnya ada istilah dende-dende. Ya. Ya itu kan cuma menggaris saja tanah dengan modalnya batu. Iya, iya. Ya kan? Iya, Sekarang anak-anak kalau mau bermain game misalnya membutuhkan biaya yang besar karena harus memiliki HP dulu baru bisa bermain. Itu perbedaannya. Jadi masalah lahan sebenarnya tidak ada masalah, tetapi masalah keinginan dan cinta budaya itu yang paling diharapkan. Itu ya Pak ya. Lebih kecintaannya itu kurang. Iya. Oi, Pak Rusdi, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali, kita dengarkan dulu pesan berikut ini. Baik. Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan. Waktu sholat Idul Fitri di lapangan, nah disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran. Ini lebaran pertama kami semenjak menikah, makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran. Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai. Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, kita masih bersama Pak Rusdi di kebersamaan siang hari ini, dan pasti juga tadi kita sudah lebih banyak berbicara tentang seni budaya yang ada di Sulawesi Selatan maupun di Nusantara yang punya daya tarik tersendiri untuk membawa kita bahwa Indonesia itu perlu dikunjungi oleh pariwisata dengan budaya yang banyak, dengan kreasi-kreasi dari masyarakat yang memang membuat daya tarik itu untuk berkunjung ke Indonesia, terutama juga di Sulawesi Selatan. Kita melanjutkan perbincangan kita bersama Pak Rusdi, dan Pak Rusdi, kalau bicara tentang daerah di Sulawesi Selatan yang berhasil menjadikan seni budaya itu sebagai daya tarik utama wisata. Nah, ada ya Pak, kalau boleh tahu nih, daerah mana saja yang bisa menarik pariwisata untuk ayo datang ke tempat kita ini, karena di sini ada seni budaya begitu. Daerah mana saja ini Pak? Baik, secara umum daerah yang ada di Sulawesi Selatan ini yang bisa menarik
jumlah wisatawan ketika dikaitkan dengan masalah budaya, boleh dikata semua daerah memiliki potensi yang sama. Tetapi ada daerah yang memang menonjol dia punya budaya. Katakanlah misalnya di Tanah Toraja. Di Tanah Toraja walaupun tidak diperintahkan untuk mengembangkan budaya, memang budayanya sudah berlangsung. Karena setiap ada kematian, setiap ada pesta, pasti sudah terlihat budayanya. Lalu rumah-rumah yang ada di sana juga memperlihatkan budaya. Seperti juga di daerah Bulukumba. Daerah Bulukumba selain daripada keindahan dia punya laut atau pantai, dia juga memiliki budaya yang kuat dengan kehadiran suku Kajang yang ada di sana. Ya, jadi itu luar biasa sekali. Tetapi festival-festival yang kita lakukan di berbagai daerah itu memiliki andalan tersendiri. Katakanlah misalnya di daerah Bantaeng itu ada festival Pajukuka. Bulukumba dengan perahu finisinya itu juga sering diadakan festival di sana. Jadi andalan daerah ini memang cukup banyak sekali. Cuma sangat disayangkan ketika mau dikembangkan, itu dikembangkannya tidak secara keseluruhan. Padahal mereka memiliki potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan. Menurut Pak Rusdi sendiri ini secara keseluruhan maksudnya apa ini Pak untuk pengembangannya? Apakah dari sisi kapalnya sendiri atau mungkin dari promosinya atau bagaimana ini Pak Rusdi melihat? Ya, dari segi promosi memang agak kuat, tetapi yang harus diperhatikan, jangan sampai ketika wisatawan datang ke Sulawesi Selatan, itu hanya dia tahu Toraja dan Bulukumba saja. Sedangkan daerah-daerah yang dilewati tentunya memiliki potensi yang sama. Kenapa pemerintah tidak memikirkan dalam hal ini? Ketika kita ingin berkunjung ke Bulukumba misalnya dari Makassar, daerah-daerah yang dikunjungi ini, beberapa daerah yang dikunjungi Takalar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Jeneponto, Bantaeng itu harus juga disinggahkan itu wisatawan. Tetapi potensi apa yang harus ditampilkan di sana? Apakah mereka diberi tuak manis sebagai minuman tradisional yang mereka punya? Atau coto kuda di sana misalnya? Sehingga dari makanan dan minuman ini sudah menggambarkan bahwa ternyata di Jeneponto ini ada budaya. Dia punya budaya dari makanan khas dan minuman khas yang mereka punya. Itu salah satu contoh saja. Lamang ya Pak Lambang ya? juga Lamang ada juga di sana. Iya di sana. Ada garam di Takalar Pak ya? Itu semua harus diperlihatkan. Karena banyak garam juga di tempat lain, tetapi cara mereka mengelola, cara mereka membuatnya itu berbeda. Baik dari segi petaninya sendiri seperti apa cara mereka membuat dan sebagainya. Itu sangat unik. Dan inilah budaya. Orang datang lebih banyak datang karena mereka penasaran dengan keunikan budaya yang mereka punya. Cara makan saja kita itu berbeda dengan di tempat lain. Ya. Cara makan kita duduk dengan menggunakan tangan sambil kita ngobrol. Ya, sesudah makan, dan banyak hal-hal yang tidak boleh kita lakukan ketika makan. Ketika minum kopi banyak persyaratan budaya yang harus kita taati. Misalnya minum kopi, ketika ada yang memanggil kita tidak bisa langsung ke sana. Karena biasanya dapat bahaya menurut budaya kita. Tapi budaya yang lain mereka laksanakan itu. Karena dia tidak tahu, karena berbeda dengan budaya kita. Itu ya Pak ya. Itu ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri selain Bulukumba, Toraja, kalau di Bone juga punya daya tarik tersendiri, atau di Baru atau di Wajo ada seni budaya di sana Pak yang menurut Bapak Mapa Dendang, salah satu juga daya tarik yang mungkin beda juga dengan daerah lain ya Pak ya. Yang ada kita punya tari khas yang ditampilkan pada saat itu. Dan menurut Bapak ini harus diajak kelilingkah wisatawan itu, atau haruskah banyak promosinya lebih gencar untuk pariwisata sendiri mempromosikan ini? Seharusnya daerah yang menentukan sendiri banyak pengunjung atau tidak. Jadi mereka yang berupaya
apa yang harus ditampilkan ketika wisatawan ada di sana. Ya, sehingga punya kesan. Kalau misalnya Bone menampilkan apa? Bisa dia menampilkan bola soba. Ya, bisa dia menampilkan pengrajin songkok guru itu. Songkok karai. Reca. Iya. Ya, bisa dibawa ke sana pengunjung. Nah, masih banyak yang lain. Otomatis makanan juga itu juga berbeda-beda. Kita bisa bawa dia ke Luwu, ke Palopo, dikasih makanan tradisional namanya kapurung. Ya, itu juga kapurung yang kita punya kan berbeda dengan kapurung yang ada di Papua. Iya, beda. Berbeda nama. Kalau di sana papeda bilangnya di Papua. Tapi kan semua dari sagu. Iya. Jadi kita harus mempertahankan ini. Ya, ciri khas makanan kita yang luar biasa. Iya. Kita juga punya makanan khas namanya pisang epe, ya. Iya. Orang biasa menyebutnya pisang tersiksa. Oke. Ya, karena nanti dijepit dulu baru bisa dimakan. Tidak bisa kalau tidak. Karena bukan pisang epe Pak namanya. Karena itu digeprek gitu Ya, ya. geprek, ya. Yang kecil-kecil saja. Misalnya palu cela. Ya. Masakan tradisional kita palu cela. Boleh kalau kita mengatakan palu cela ini makanan yang orang termiskin lah. Istilahnya kita gengsi makan palu cela. Tetapi di mata orang barat ketika dia datang, dia ingin mengetahui bagaimana proses pembuatannya palu cela ini, bagaimana rasanya, bagaimana keunikannya. Bahwa palu cela itu tidak semua ikan bisa dibuat palu cela. Ya. Dan itu sebenarnya keaslian daripada palu cela itu berasal dari pulau, di mana mereka tidak mempergunakan garam, tetapi mempergunakan air laut. Dan semua ikan yang digunakan adalah ikan segar. Ya, ikan sibula, ikan bandeng biasa Pak. Bandeng, ya? Tapi kan tidak ada di pulau ikan bandeng. Iya. Ikan tongkol itu yang sering kita lihat. Di bandeng yang biasa kita masak di rumah. Iya kan? itu ya Pak. Makanya rasanya kadang-kadang berbeda. Itu yang kita harus sampaikan kepada wisatawan karena karakteristik wisatawan itu berbeda-beda cara menilainya. Gitu Pak ya. Ya. Oke, baiklah. Nah, kalau tadi kita bicara tentang seni budaya itu jadi daya tarik wisatawan dan daerah mana saja. Nah, kalau peran masyarakat lokal sendiri Pak dalam mempromosikan seni dan budaya mereka sendiri, kira-kira harus seperti apa yang mereka lakukan nih Pak? Banti murung lah paling tidak. Ini kan salah satu juga seni budayanya ada di sana juga. Seninya salah satu kupu-kupu. Mereka bisa membuat kupu-kupu itu dalam sebuah frame yang sangat menarik untuk kita beli begitu. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana melihat hal ini? Apakah memang saat ini masyarakat sudah berlomba-lomba untuk mengembangkan kreativitas mereka? Ya, semua masyarakat lokal itu memiliki potensi yang sama untuk mengembangkan apa yang dia miliki. Cuma kadang-kadang potensi ini tidak berkembang karena tidak didukung oleh pendanaan, tidak didukung oleh tempat, tidak didukung dari pelatihan dan sebagainya. Sehingga ketika dia membuat hal-hal yang biasa mereka buat tidak terlalu maksimal. Ya, jadi perlu ada pendekatan di sini untuk memberdayakan masyarakat di sekitar destinasi. Ketika destinasi ini berkembang, maka budaya juga diikutkan masuk ke dalamnya, seni juga dimasukkan ke dalamnya, sehingga dalam satu destinasi itu sangat lengkap sekali. Jadi orang datang sudah mendapatkan keseniannya, sudah melihat bagaimana masyarakat di sekitar destinasi itu, dan yang ketiga hasil buatan masyarakat setempat berupa cenderamata itu bisa dinikmati juga oleh pengunjung yang datang ke sana. Gitu Pak ya. Oke. Nah, dari sisi promosi sendiri Bapak melihat hal ini, apakah itu juga kurang menurut Bapak hingga saat ini atau perlu dikembangkan Pak Rusdi? Ketika kita berbicara promosi, selalu kita berbicara promosi itu mahal, mengeluarkan biaya yang besar, sehingga kita kadang-kadang lupa bahwa promosi itu 1.000 perak saja itu sudah bisa mempromosikan. Contohnya apa? Contohnya korek api yang dari kayu, yang namanya agogo.
Ketika agogo ini dibeli oleh pengunjung atau wisatawan, dia bawa ke negaranya, maka agogo ini akan berbicara sendiri kepada orang-orang yang ada di sana. Di mana kamu dapatkan agogo ini? Saya dapatkan sewaktu saya berkunjung ke Makassar. Loh, di Makassar itu di mana? Di Sulawesi Selatan. Apa yang kamu lihat di sana? Hanya korek api agogo yang harganya 1.000, dia mampu berbicara banyak tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Tetapi banyak juga dana yang besar digunakan untuk kegiatan promosi, tapi promosinya gagal. Karena sebagian kebiasaan kita ketika kita melakukan promosi, maka lebih banyak mendahulukan keluarga untuk dibawa ke sana, sehingga nilai promosinya berkurang. Akhirnya Tidak tepat sasaran. Akhirnya gagal promosi itu. dan diturunkan anggaran itu. Iya. Itulah kenapa ada efisiensi anggaran, di situ juga bagian. Kayaknya banyak yang mencak-mencak begitu Pak Iya, Rusdi ya. Kita kaget, tapi sebenarnya kita harus mengoreksi diri dulu. Iya. Apakah selama ini betul kita lakukan atau tidak, sehingga pemerintah berpikir bahwa ini tidak efisiensi, maka anggaran ini terlalu mubazir, maka diturunkanlah dalam bentuk efisiensi. Kayaknya semua terdampak begitu Pak ya, Iya. semua instansi terdampak dan Nanti berdampak baru kita kaget. iya. Tapi sepertinya memang peran pemerintah saat ini memang cukup jeli untuk melihat potensi-potensi mana yang perlu dikembangkan dan perlu dikurangi begitu Pak ya. Walaupun mungkin dengan adanya para dosen ataupun para petinggi pergi keluar untuk mempromosikan wilayah kita, sebenarnya itu daerah kita sebenarnya itu bagus juga Pak dari sisi pariwisata. Hanya mungkin itu dibilang ya pengurangan. Baik. Nah, Pak, kalau bicara tentang tantangan yang sering dihadapi oleh masyarakat lokal sendiri dalam mengembangkan pariwisata berbasis budaya, apa sebenarnya ya tantangan yang ada Pak? Apalagi kita lihatlah sekarang, jangan jauh-jauh lah, internet sudah bisa, media sosial itu sudah banyak sekali memberikan jangkauan untuk kita mempromosikan hal tersebut. Nah, menurut Bapak apa tantangan ini? Tantangan yang paling berat itu dari segi teknologi. Oke. Ya. Kita bisa melihat sekarang. Ya. Ada film animasi yang namanya Upin dan Ipin. Ya. Itu berasal dari mana? Malaysia Pak. Itu Malaysia. Semua budaya Malaysia itu ditampilkan ke Upin dan Ipin. Ya. Sehingga kita lupa dengan yang namanya Unyil dan Pak Raden. Ya. Kita lupa yang namanya apalagi itu yang anak-anak si bolang. Ya, itu kan budaya Indonesia semua. Lalu Upin dan Ipin ini jauh lebih dikuasai anak-anak dibanding menguasai budayanya sendiri. Memang di dalam menampilkan Upin dan Ipin ini, ya, Malaysia tidak menarik keuntungan dari sini. Ya, tidak menarik pajak dari sini. Tetapi dia hanya mengambil keuntungan 30 tahun ke depan, di mana generasi muda kita sudah terpengaruh dengan budaya Malaysia sehingga dia akan lupa dengan budayanya sendiri. Jadi dia panennya di 30 tahun kemudian. Ya. Di mana dia sudah dicuci dia otaknya itu agar budaya Malaysia masuk dan budaya yang dia miliki sendiri dia lupa dengan budayanya. Ini sangat berbahaya teknologi ini. Seharusnya film animasi yang budaya dari luar ini itu dikurangi dan lebih dimunculkan budaya-budaya dari dalam bentuk apapun kita menampilkannya sehingga tertanam kuat budaya yang kita punya dan tidak gampang terpengaruh dengan budaya-budaya dari luar. Seperti itu Pak ya. Iya. Nah, kalau bicara tentang teknologi, tadi sudah disinggung lagi tentang teknologi. Kalau teknologi media sosial itu bagaimana memaksimalkan perannya sendiri dalam mengangkat potensi budaya lokal? Mungkin bisa disebutkan contohnya Pak dari sisi wisata mungkin, kuliner atau juga tadi tempat-tempat yang memang dianggap bahwa perlu dikunjungi nih atau ya pantai lah dan lain sebagainya Pak Rusdi. Gimana nih? Baik. Jadi teknologi di sini sangat berperan. Teknologi yang kendalikan ini kan ada manusia yang mengendalikan teknologi. Iya.
ya. Karena manusia yang mengendalikan teknologi, maka manusia harus bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik, hal-hal yang baik. Kalau kita mau kaitkan dengan sektor pariwisata, maka bagaimana teknologi ini berperan terhadap keberadaan pariwisata. Bagaimana kita mengangkat budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan ini, kita masukkan ke dalam YouTube, kita masukkan ke dalam iklan, brosur dan sebagainya, ditampilkan, dibaca orang lain, maka ini juga akan mengurangi anggaran yang kita punya di dalam mempromosikan kita punya budaya. Jadi dimanfaatkan teknologi ini, ketika dimanfaatkan dengan baik, maka hasilnya juga akan menjadi baik. Kalau Bapak melihat sendiri dari sisi media sosial, sebenarnya apa yang lebih banyak ditampilkan ini Pak? Apa pariwisatanya atau seni budayanya yang kebanyakan yang harus ditampilkan sebenarnya? Pariwisata itu kan hanya tempatnya saja sebenarnya. Ya, di dalam pariwisata itu macam-macam yang ada di dalamnya. Dan apa yang ditampilkan selama di dalam teknologi, di dalam tayangan, semuanya nuansanya larinya ke pariwisata. Ya. Jadi sudah cukup bagus bahwa pariwisata ini, ketika kita berbicara pariwisata, di dalamnya sudah ada wisata alam, sudah ada budaya, sudah ada wisata baharinya, sudah lengkap semua. Lengkap Pak ya. Ya, keseniannya sudah, kulinernya ada, lengkap. Nah, dari sisi promosinya sendiri sudah bagus ya untuk saat ini Pak ya. Oke, baik. Baik Pak Rusdi, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita. Nah, kalau di tengah pengaruh budaya luar ya, kita ketahui lah, jangan jauh-jauh lah, budaya luar sudah masuk K-pop dan lain sebagainya yang begitu kuat. Nah, bagaimana kita tetap bisa menjaga identitas budaya lokal kita itu untuk selalu ada begitu dan jangan terpengaruh dari budaya luar? Tidak bisa ya Pak ya? Karena anak-anak sekarang K-popnya, nonton K-pop dan lain sebagainya sudah banyak dari media sosial. Nah, budaya lokal kita bagaimana mempertahankannya ini? Terkikis atau gimana nih Pak Rusdi melihat? Oke. Baik, sebenarnya kesadaran masyarakat kita, khususnya yang ada di daerah yang masih jauh dari yang namanya teknologi, mereka selalu masih berpikiran bahwa ketika anaknya masuk di sekolah-sekolah pariwisata dan sebagainya, bekerja di industri pariwisata dan sebagainya, dia menganggap itu hal yang tabu. Kenapa tabu? Karena seringkali dia didatangi oleh wisatawan di tempatnya, di daerah terpencil itu, dengan pakaian yang tidak begitu bagus, sehingga pandangan negatif masyarakat di daerah-daerah terpencil ini selalu berpikiran negatif. Ketika kita berbicara pariwisata, sangat dekat dengan manusia-manusia yang tidak lengkap ketika berpakaian. Itulah yang menghambat ketika ada anaknya yang berkeinginan untuk masuk ke pariwisata dan sebagainya, atau ada anaknya mau masuk ke hotel bekerja dan sebagainya, dia anggapnya bahwa anaknya ini mau bekerja di jalan yang tidak benar. Ini karena apa? Karena pemahaman kurang. Dia belum memahami betul bahwa pariwisata ini ketika dikembangkan, ketika anaknya masuk ke industri pariwisata bekerja, maka dia bisa menghasilkan sesuatu yang lebih, yang positif. Cuma karena dia tidak paham, selalu dianggap negatif. Inilah salah satu PR bagi pemerintah daerah agar supaya mereka bisa memberikan edukasi dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk bimbingan teknik, agar mereka bisa paham betul masyarakat ini supaya dia berpikir positif. Kalau ini terus yang dikembangkan pikirannya negatif, maka orang-orang yang berada di daerah-daerah terpencil ini tidak mau lagi masuk ke pariwisata. Inilah difungsikan ada yang namanya sadar wisata. Kelompok sadar wisata untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat luas, terutama orang-orang yang berada di daerah-daerah terpencil tentang manfaat pariwisata yang ditimbulkan ketika dijalankan dengan baik. Ketika mereka bisa sadar wisata, itu namanya ada sadar wisata. Oh begitu ya Pak. Diharapkan mereka sadar, paham, agar mereka tidak merasa ragu lagi menyekolahkan atau datang ke kampus pariwisata untuk dididik.
Nah, kalau di Politeknik Pariwisata sendiri Pak, memang sudah diajarkan untuk bagaimana mempromosikan tempat wisata kita, budaya kita, dan lain sebagainya Pak, atau hanya sekedar datang, belajar, atau langsung praktek ini di sana? Ya. Jadi di Politeknik Pariwisata itu lebih ditekankan kompetensi. Jadi 30% teori, 70% 70%? Iya, 70% praktek. Ya, jadi kompetensinya. Jadi memang ketika mereka selesai memang sudah dianggap ahli. Ya, ahli di bidangnya karena di sana ada 8 prodi. 8 prodi. Jadi kalau kita mau berbicara pariwisata, pengelolaan pariwisata, perencanaan pariwisata, itu ada prodinya tersendiri. Mau berbicara tentang perjalanan, guide-nya seperti apa, itu ada prodinya tersendiri. Boga ada tersendiri. Jadi lengkap ada di sana. Semua di sana ya. Pak ya. Oke. Di mana Pak tempatnya ini? Di Tanjung Bunga. Tanjung Bunga Makassar ya. Oke, baiklah. Baik Pak, kita jeda dulu sedikit. Ini ada beberapa pertanyaan yang masih kita harus ulas lagi nanti. Baik. Saat lagi kita akan dengarkan dulu sebuah pesan berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Nederlands Indie atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini masih bersama Pak Rusdi, sahabat budaya. Tertinggal masih beberapa pertanyaan yang harus kita tanyakan ke Pak Rusdi siang hari ini. Nah, Pak Rusdi yang berikutnya, seperti apa peran anak muda saat ini? Bagaimana membuat para pemuda itu agar bangga terhadap budayanya dan mau terlibat dalam dunia pariwisata? Apalagi jurusannya Pak Rusdi di Politeknik Makassar nih, pasti ada nih Pak untuk mempromosikan itu. Jurusan apa Pak di sana namanya? Di jurusan destinasi pariwisata. Ada ya Pak ya, di sana ya. S1-nya ada Pak? S1 di sana. Prodi ya? Ya. Prodi, oke. Nah, bagaimana mereka itu sendiri membuat budayanya itu terkenal dan perannya anak muda saat ini Bapak melihat sudah aktif atau bagaimana nih Pak untuk promosi tersebut? Baik, terima kasih. Jadi generasi muda saat ini
jangankan generasi muda, orang-orang tua saja pelaku budaya itu sebagian besar sudah amnesia terhadap budayanya sendiri. Amnesia. Iya, dia sudah lupa dengan budaya sendiri. Jadi kalau anaknya bertanya bagaimana budaya kita di masa lalu, dia sendiri lupa. Ini sangat berbahaya sekali karena generasi muda, generasi yang sudah tua ini dia harus mentransfer ilmunya kepada generasi berikutnya. Ya, dia harus mentransfer. Jadi kalau dia tidak tahu, maka informasi ini tidak akan sampai. Ya. Lalu sekarang ini generasi muda kan samanya di zaman dia lahir bersamaan dengan teknologi, sehingga masa lalu yang namanya budaya itu lebih terlupakan lagi, sehingga untuk bisa meyakinkan masyarakat ini, terutama generasi muda, ya, kita harus memaksa dia cinta dulu terhadap budayanya sendiri. Bagaimana cara mereka cinta terhadap budayanya sendiri? Maka peran orang tua yang ada di rumah itu berperan mengajari anak-anaknya apa yang dia belum pernah menyaksikan dan mengenal. Jadi diajar secara tidak langsung. Lalu pemerintah menyediakan tempat atau sanggar-sanggar seni sehingga anak-anak ini tersalurkan. Dia punya bakat dan sebagainya, terutama terkait dengan masalah budaya. Sekarang yang kita lihat, anak-anak muda saat ini untuk mau memakai pakaian adat saja mereka sudah menganggap dirinya gengsi dan sebagainya. Kita bisa lihat, ya, pakaian-pakaian adat ini biasanya kita lihat hanya di pesta-pesta perkawinan saja. Setelah itu sudah tidak terlihat lagi. Sangat berbeda ketika kita berbicara bagaimana budaya Jepang menerapkan dia punya budaya yang terlalu kuat. Ya, dia setiap ke acara-acara dimanapun itu dia selalu memakai pakaian tradisionalnya yang begitu berat, ya. Sedangkan kita memakai baju kebanggaan kita, baju adat kita, baju bodo, itu jarang sekali dipakai ke acara-acara pesta. Padahal itu luar biasa ringannya. Itu yang membedakan kita. Berarti kita di sini belum begitu terlalu mencintai apa yang kita punya. Budaya lokal yang kita punya ini termasuk pakaian misalnya, kita sudah kurang mencintai lagi. Termasuk di dalamnya makanan. Kita lebih mencintai makanan sushi yang dari Jepang. Apa bedanya dengan gogos? Itu kan cuma beda nama. Bahkan gogos jauh lebih bagus, lebih enak dibanding sushi. Cuma karena sushi ini kalau dimakan harganya mahal dan juga dari negara lain, bangga, ya bangga. Kita makan gogos yang harganya hanya seberapa, di situ kita menjadi gengsi. Padahal dari segi kenikmatan, kelezatan jauh lebih bagus gogos dibanding sushi kalau saya. Anak-anak sekarang tidak, Pak, tidak makan gogos sushi lebih enak katanya. Hamburger, pizza, lebih menarik ya, Pak ya. Tidak ada lagi yang mau makan palucela, boroncong, pisang ngepe, tidak ada lagi. Ketinggalan nih, Pak. Ketinggalan. Oke. Nah, kalau dalam bentuk kolaborasi antara pemerintah juga akademisi, pelaku seni dan pelaku pariwisata, seperti apa bentuk kolaborasi yang harus mereka lakukan, Pak, supaya bisa memajukan budaya kita, seni kita, dan juga mungkin dari sisi pariwisata itu sendiri? Sebenarnya kalau kita ingin mempersatukan, hilangkan ego masing-masing. Kita harus bisa duduk bersama untuk memecahkan masalah yang terpenting ini untuk generasi muda kita ke depan. Jadi kita membicarakan mengenai bagaimana supaya budaya ini, budaya lokal ini tetap kita pertahankan, apa yang harus kita lakukan, fasilitas apa yang harus kita siapkan, sehingga anak-anak ini di zaman sekarang ini lebih mengenal budayanya dibanding mengenal permainan teknologi atau makanan-makanan yang dari luar itu yang bukan berasal dari daerah mereka sendiri. Jadi duduk bersama, masing-masing memiliki keahlian dan di situ kita bisa saling tukar pendapat, memberikan masukan agar supaya budaya lokal ini bisa terselamatkan.
Itu ya Pak ya. Baik Pak, apa harapan Bapak terhadap perkembangan seni budaya dan pariwisata di Sulawesi Selatan ke depannya? Dan sekaligus Pak, mungkin pesan Bapak untuk masyarakat umum agar lebih peduli terlibat dalam melestarikan budaya lokal. Ya, pesan saya terkait dengan masalah budaya ini, ya, pertama kita memaksa masyarakat ini cinta terhadap budayanya. Jadi hal-hal yang lokal yang kita lakukan, budaya kita, misalnya adat istiadat, proses perkawinan, jangan sampai proses perkawinan yang kita punya ini itu terpengaruh dengan budaya-budaya asing dan sebagainya, karena itu bisa merusak citra budaya yang kita punya. Lalu hidupkan kembali permainan tradisional, dan bukan cuma di masa 17-an atau festival dan sebagainya, tetapi harus kita bisa munculkan di setiap saat ketika wisatawan atau pengunjung ingin melihat itu, mereka tahu di mana tempatnya. Termasuk sanggar-sanggar seni yang kita punya, Ganderan Bulu misalnya yang ada di Goa, kita bisa melihat tempatnya seperti apa, mereka cara melatihnya seperti apa dan sebagainya. Itu yang tidak terlihat saat ini, masih kurang Pak. Ya. Oke, baik, closing Pak, apa yang perlu Bapak sampaikan mungkin di closing statement kita tentang topik kita di hari ini, yaitu seni dan budaya sebagai identitas pariwisata daerah. Iya, jadi pertahankan selalu seni dan budaya lokal yang kita punya, karena perkembangan pariwisata itu sangat diidentik dengan keberadaan kebudayaan lokal dan kesenian, sehingga kalau ini tidak berkembang dengan baik, maka pariwisata juga akan menjadi redup, ya. Sehingga apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, budaya dan seni ini harus masuk ke tingkat bawah, seperti ke SD, SMP, SMA, itu memang harus kuat di situ, diperkenalkan budaya-budaya kita seperti apa, sehingga mereka ke depannya sulit untuk terpengaruh dengan teknologi, dan mereka pasti lebih kuat karena sudah ada dasarnya terhadap cinta budaya yang kita punya, terutama yang ada di Sulawesi Selatan ini. Baik, terima kasih Pak Muhammad Rusdi SSM Hum, Sekretaris D4 Usaha Perjalanan Wisata Politeknik Pariwisata Makassar, spesifikasi budaya dan pariwisata, di topik kita seni dan budaya sebagai identitas pariwisata daerah. Semoga acara ini ada manfaatnya Pak Rusdi, sukses untuk aktivitasnya Pak Rusdi ya. Baik, Bu. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.